dengan pembelajaran ini karena absen ini akan berjalan. Anda tidak masuk sekolah, apa? Kasih izin kalau ada yang sakit. Ya. Jadi itu nama-nama tadi yang Ibu sebutkan. Harap ya kita bisa masuk kelas 4. Jadi kita belajar pada hari ini. Minggu lalu kita berbicara tentang apa anak-anak? Kita sudah tahu tentang gereja. Tokoh-tokoh gereja. Siapa saja mereka? Jerman, kita dibesarkan dari keluarga golongan petani asalnya petani di mana ayahnya bernama Adinka dan ibunya bernama Margareta. Oke. Dari Mada Gracia. Dia adalah seorang yang melayani. Oke. Ya, yang lain. Martin Luther, Jason Taylor, sama Mother Gracia. Martin Luther adalah seorang pelayan Tuhan. Dia bekerja di biarawan. Lalu si nomor 2, Hasbron Taylor, dia bekerja sebagai hati misi, ya misi. Mother Gracia, hati melayani orang miskin. Ya, itulah pembelajaran kita minggu lalu dan hari ini kita akan belajar tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman. Kita buka pembelajaran kita di halaman 70. Dirasakan, ada di situ pembacaan kita. Satu hal yang sering dirasakan manusia ketika mengalami kesulitan masalah dan pergumulan, yaitu merasakan kesepian, merasakan ditinggalkan, dan merasa tidak ada seorang pun yang peduli. Jadi, di dalam kehidupan kita hari-hari, kita seringkali mengalami seperti ini halnya. Mengalami pergumulan pribadi, masalah dalam hidup, ya, dan juga mungkin terlalu berat sehingga kita tidak bisa berbuat apa-apa. Makanya artinya bahwa pada hari ini tujuan pembelajaran kita adalah memahami pribadi Roh Kudus. Memahami pribadi Roh Kudus. Yang kedua, menghayati peran Roh Kudus dalam hidup orang. Jadi, apa itu pribadi Roh Kudus? Pribadi Roh Kudus adalah tiga. Ada Bapa, ada Anak, ada Roh. Jadi kan pribadi Roh Kudus, ya kan? Nah, di sini aku akan jelaskan istilah roh berasal dari kata Ibrani. Roh ada di situ, silakan lihat. Dan kata Yunani pneuma yang hendak mengacu pada Allah sebagai Allah yang senantiasa hadir dan berkarya dalam hidupnya. Jadi singkat cerita daripada peran Roh Kudus ini adalah penting sekali Roh Kudus hadir dalam hidup kita, orang hadir dalam hidup kita sehingga menuntun kita, membimbing kita, bahkan menasihati kita. Ya, dalam kondisi apapun kita seringkali lupa. Seringkali kita tidak pernah berserah diri kepada Tuhan. Seringkali kita lari kepada hal yang lain. Pada hari ini pembelajaran kita penting sekali peran Roh Kudus ini. Bukan hanya Roh Kudus ini memberikan kita penuntun jalan, tetapi peran Roh Kudus ini penting membawa kita dalam suatu perubahan, ya, pertobatan, dan memperlengkapi orang-orang percaya kepada Tuhan. Ya. Baik, kita akan nonton satu video. Harus, karena Tuhan selalu memenuhinya. Ada Tuhan di dalamnya, ada Roh Kudus di dalamnya. Mereka akan selalu dipenuhi oleh sukacita, oleh berkat. Di dalamnya ada Tuhan, ada kekudusan. Apapun yang mereka perbuat, perbendaharaan mereka adalah hal-hal yang kudus. Tidak ada kata-kata kotor, kata-kata berkat adanya. Tidak ada ucapan kasar, hanya ucapan yang membangun. Firman
kasih, cinta, kasih selalu dipenuhi, nggak pernah habis. Dan dia sudah bertobat, Tuhan Yesus, dia juga dipenuhi, selalu keluar dari mereka perbuatan-perbuatan yang kudus, yang suci, melimpah keluar. Apa yang kalian ketahui dari video tersebut dan akan kalian renungkan, tulis di kertas yang ibu kasih. Dia akan ditulis. Baik ya? Silakan. Ada yang kalian ketahui? Nah, jadi apa yang terdapatkan dari video tersebut, saya akan bacakan di kertas yang kalian saya warna pekat hitam. Kenapa? Dosa kalian masih ada dalam diri kalian. Yang tadinya perbuatan kalian, perkataan kotor, perkataan yang keluar dari mulutmu, harus ada hubungan ya dalam hidupmu. Seperti air tadi. Ya, air tadi yang pertamanya hitam, yang satunya hitam, yang satunya putih. Dicampur terus akan menjadi hasil warna hitam. Tapi pada intinya akhirnya campur akhirnya menjadi putih. Hidup kita akan menjadi putih seperti salju. Seperti itulah pertobatan kita yang sebenarnya dihadapan Tuhan. Roh Kudus menuntunmu, memberikan arahan bagimu agar kamu tahu di mana sih peran Roh Kudus itu dalam hidupmu. Apakah kamu sudah mengalami pertobatan dengan Tuhan? Apakah masa remajamu, masa anak-anakmu, apalagi kalian sebagai pelajar. Ya, dari bacaan di atas bagaimana respon kalian tentang peran Roh Kudus dalam hidup orang beriman? 1. Itu pertanyaannya ya. Kedua, apakah kalian pernah mengalami bagaimana Roh Kudus berperan dalam hidupmu? 2. Pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ceritakan kepada teman-teman satu kelasmu. Oke, silakan. Sangat penting bagi kehidupan orang percaya sepanjang perjalanan hidupnya. Tanpa peran Roh Kudus mustahil bagi orang percaya untuk menjalani hidupnya yang baik. 2. Pernah saat kita sakit, Roh Kudus datang untuk menyembuhkan kita. Terima kasih. Tentang peran Roh Kudus ya, tentang pribadi Roh Kudus sangat penting bagi kita untuk memahami dan sangat penting bagi kita untuk melihat diri kalian yang sebenarnya. Jadi apa yang kalian belum pahami dari pelajaran pagi ini, silakan. Menghibur ya, bukan hanya berbicara masalah oh saya nggak bisa dalam kondisi apapun, tetapi ada Roh Kudus yang memimpin kita, memberikan kita jalan bagi kita. Ya. Kesimpulan dari pembelajaran kita pada hari ini adalah Roh Kudus sangat penting. Roh Kudus berinisiatif penting dalam hidup kita, menuntun kita, memberikan arahan bagi kita, sehingga perannya bagi kita memberikan pertobatan, memperlengkapi kita agar kita terus berserah diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, mungkin hari ini dalam pergumulan, masalah, kita percaya dan kita yakini bahwa peran Roh Kudus itu penting. Dan tidak ada lagi hal yang tersembunyi dalam hidup. Jangan kau lari kepada hal yang lain, tetapi ayo kita berserah diri dan berdoa kepada akhir dari pembelajaran kita pada pagi ini. Kita akan berdoa. Siapa yang pimpin? Maju ke depan. Jangan tutup mata, mari kita berdoa. Amin.